Temuan belatung di menu MBG siswa SMK Negeri 2 Jambi. Tewas di tangan oknum polisi, keluarga lapor Polda. P3K paruh waktu dikontrak 1 tahun sekali. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Menemani pagi Anda, Kompas Jambi kembali hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari berbagai wilayah di Provinsi Jambi. Bersama saya Sucianisa, inilah Kompas Jambi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara. Menu makanan bergizi gratis di SMK Negeri 2 Kota Jambi heboh dengan temuan belatung pada nasi. Selain itu juga ditemukan di sayur dan temuan ini sudah dilaporkan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Makanan bergizi gratis yang dilaksanakan perdana di SMK Negeri 2 Kota Jambi pada Senin 22 September 2025 heboh dengan temuan belatung pada sayur dan makanan siswa. Momen itu kemudian diabadikan siswa. Pihak sekolah membenarkan kejadian ini. Saat itu menu yang dihidangkan ke siswa berupa nasi, orek tempe, ayam goreng, dan salak. Pihak sekolah mengetahui peristiwa ini setelah beberapa hari dari unggahan siswa di media sosial. Kalau masalah ada MBG, ada ulat belatungnya, itu dari 1.500 mungkin ditemukan hanya 1, itu pun ulatnya sudah mati, mungkin ada kemasukan atau apa. Tapi yang jelas menurut saya dari 1.500 karena ada 1 itu mungkin hanya sekedar ya miss. Jadi sudah diimbaukan kepada anak-anak tolong cepat minta ganti ke lapor sama bagian koordinator agar diberikan yang baru. Jadi bagi saya sesuatu hal yang terjadi di lapangan itu cepat saja dikondisikan atau cepat koordinasi agar tidak ada missnya. Yang jelas anak-anak rata-rata pada dimakan kok. SMK Negeri 2 Kota Jambi memastikan belum ada keluhan dari siswa selama pelaksanaan program MBG. Temuan ini pun telah dilaporkan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Sementara itu, saudara, SMA Negeri 3 Kota Jambi mengecek dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi setiap hari demi mencegah makanan basi dan mengantisipasi keracunan MBG yang terjadi belakangan ini di berbagai tempat. SMA Negeri 3 Kota Jambi mengecek dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi setiap hari demi mencegah makanan basi dan mengantisipasi keracunan MBG yang terjadi belakangan ini di berbagai tempat. Memasuki hari ketiga pelaksanaan makan bergizi gratis, SMA Negeri 3 Kota Jambi memastikan makanan yang didistribusikan ke siswa aman. Bahkan pihak sekolah lewat panitia yang dibentuk melakukan pengecekan ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi setiap hari. Kegiatan MBG kita ini sudah berjalan lancar dan ini dilakukan sejak hari Senin kemarin, sudah terlaksana selama 3 hari. Dan sampai saat ini siswa meresponnya dengan hal yang positif. Hari yang pertama itu adalah menunya itu kecap, ayam kecap. Yang hari kedua itu nasi kuning. Yang ketiga ini adalah sandwich ditambah dengan susu. Pengawasannya yang kami lakukan itu adalah kami setiap hari berkunjung ke dapurnya, memeriksa apa yang mereka masak. Setelah itu kami juga akan mengecek bahan-bahan kebutuhan yang mereka pakai. Setelah itu kami juga kadang-kadang melihat juga isi menu yang mereka isi ke dalam tempat wadah MBG-nya. Siswa mengaku senang dengan adanya program MBG ini. Selain bisa menghemat, siswa juga mengaku disajikan menu yang sehat. Jadi menu MBG kita hari ini ada 2 jeruk, selada, mentimun, roti, sama roti dan telur, dan ada keju. Ada ketakutan tersendiri nggak makan MBG? Alhamdulillah nggak ada sih ya, karena dari hari pertama sampai hari ketiga ini kami belum pernah dapat yang kayak basi ataupun berbau itu. Insya Allah sampai besok-besok nggak ada. Siswa SMA Negeri 3 Kota Jambi berharap program MBG ini terus berjalan dan pemerintah mengawasi ketat agar tidak ada lagi permasalahan terjadi. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi.
Beralih ke informasi lainnya, puluhan massa tergabung Aliansi Masyarakat Tani Bengkulu menggelar aksi demo di depan kantor Gubernur Bengkulu. Usai menyampaikan orasinya, massa diajak Gubernur berdiskusi bersama membahas persoalan yang dialami petani saat ini. Puluhan massa tergabung Aliansi Masyarakat Tani Bengkulu menggelar aksi demo di depan kantor Gubernur Bengkulu. Usai menyampaikan orasinya, massa diajak Gubernur berdiskusi bersama membahas persoalan yang dialami petani saat ini. Massa juga membawa hasil pertanian mereka seperti rempah-rempah hingga pisang sebagai bentuk protes kepada pemerintah karena hilangnya hak mereka. Setiap tahunnya selalu ada peringatan Hari Tani. Dalam orasinya, pendemo meminta pemerintah membentuk tim reformasi agraria agar nasib petani lebih terjamin, hentikan perampasan tanah dan konflik antar petani dengan aparat, hingga mengusut perusahaan perkebunan yang beraktivitas secara ilegal. Kami menuntut pada pemerintah Pemprov dalam hal ini untuk melakukan reforma agraria sejati. Jadi kan itu poin besarnya seperti itu. Jadi turunan-turunnya adalah seperti yang terjadi di Kabupaten Bengkulu umpamanya kan. Kami menuntut pemerintah itu untuk melakukan monitoring dan evaluasi seluruh terkait dengan izin perusahaan, terus titik koordinatnya, batas-batas segala macam. Usai menyampaikan orasinya, massa aksi langsung bertemu dengan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dan diajak berdiskusi bersama di halaman kantor Gubernur. Helmi memastikan akan menindaklanjuti keluhan dari para petani dan memastikan hak petani terjamin. Tak hanya itu, ia juga akan membentuk tim reformasi agraria yang mana berisikan perwakilan dari petani. Sehingga kita akan buka terang benderang masalahnya itu di mana dan kemudian solusinya apa. Yang jelas, rakyat nggak boleh kemudian kehilangan haknya. Petani nggak boleh kemudian tidak bisa bertani karena nggak ada lahannya. Itu menjadi amanah prinsip yang berulang kali Bapak Presiden sampaikan kepada para gubernur, kepada bupati wali kota. Sehingga sebagai gubernur Provinsi Bengkulu kita tegak lurus dengan Presiden. Maka insya Allah nanti setelah ini ada waktu 14 hari untuk nanti perwakilannya mahasiswa, walhi, petani, semuanya perwakilannya kita duduk sama-sama. Nantinya, tak ada lagi petani yang mengeluh karena lahan mereka diambil dan hak mereka untuk bertani tak ada lagi. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Pemerintah Provinsi Bengkulu menargetkan Bandara Fatmawati Soekarno menjadi bandara internasional. Saat ini Angkasa Pura tengah memulai pembangunan gedung terminal baru dan Garbarata untuk mengunjungi fasilitas bandara. Pemerintah Provinsi Bengkulu menargetkan Bandara Fatmawati Soekarno menjadi bandara internasional. Saat ini Angkasa Pura tengah memulai pembangunan gedung terminal baru dan Garbarata untuk menunjang fasilitas bandara. Proyek pembangunan terminal Bandara Fatmawati Soekarno sudah dimulai sejak awal September 2025 lalu. Terminal baru ini memiliki luas 9.214 meter persegi, terdiri dari area existing seluas 2.807 meter, dan area pengembangan seluas 6.407 meter persegi. Pembangunan terminal ini sendiri memakan biaya sebesar 64 miliar rupiah yang ditargetkan selesai pada pertengahan 2026 mendatang. Saat ini progres pembangunan baru mencapai tahapan pembangunan blok dan perapihak untuk persiapan ke tahap pembangunan interior, kelistrikan hingga pembangunan Garbarata. Garbarata ini menjadi simbol bandara modern ya. Kalau dulu kan memang tidak ada Garbarata kalau bandara-bandara ini. Berapa anggaran disiapkan? Anggarannya kurang lebih, tadi kebetulan ini kantor pusat yang mengadakan, bukan di kami, itu kurang lebih 64 miliar. Pekerjaannya 233 hari, atau hampir 8 bulan. Dengan pembangunan terminal baru ini, pemerintah Provinsi Bengkulu menargetkan Bandara Fatmawati akan setara dengan bandara lain, sehingga pembangunannya akan berlanjut dan menjadikan Bandara Fatmawati sebagai bandara internasional. Provinsi Bengkulu ini bandaranya itu bisa sejajar dengan provinsi-provinsi lain. Maka kami ucapkan terima kasih nih ya, dan prosesnya sudah mulai di tahap pertama. Kalau kita melihat dari video tadi luar biasa, cukup bagus. Ada Garbaratanya, kemudian ruang tunggunya juga cukup bagus begitu ya, sama seperti daerah-daerah lain. Dan harapan kita setelah tahap pertamanya ada tahap kedua, dan pada akhir tujuannya itu Bandara Fatmawati menjadi bandara internasional. Pembangunan ini diharapkan dapat berjalan dengan lancar sehingga Bandara Fatmawati nantinya memberikan fasilitas yang memuaskan bagi penumpang. Bayazil Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu.
Saudara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong agar koperasi kembali menjadi penyokong ekonomi nasional, salah satunya dengan pembangunan koperasi Desa Merah Putih di seluruh wilayah di Indonesia saat membuka musyawarah wilayah Dewan Koperasi Indonesia wilayah Jawa Timur di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong agar koperasi kembali menjadi penyokong ekonomi nasional, salah satunya dengan pembangunan koperasi Desa Merah Putih di seluruh wilayah di Indonesia saat membuka musyawarah wilayah Dewan Koperasi Indonesia wilayah Jawa Timur di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Menurut Ferry Juliantono, salah satu strategi yang akan dilakukan oleh Kementerian Koperasi agar menjadi penyokong ekonomi nasional yaitu mendorong pembangunan koperasi Desa Merah Putih di seluruh wilayah di Indonesia. Saat ini Koperasi Desa Merah Putih telah memasuki tahap kedua, yakni operasionalisasi untuk membantu pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah melakukan sejumlah relaksasi bantuan modal, diantaranya penyaluran modal Koperasi Desa Merah Putih melalui Bank Himbara. Harapannya agar pembangunan Koperasi Desa Merah Putih berjalan lancar pada Oktober mendatang. Kementerian Koperasi juga akan melibatkan Dekopin untuk membangun Koperasi Desa Merah Putih. Hari ini kami menghadiri acara pembukaan musyawarah wilayah Dewan Koperasi Indonesia wilayah Provinsi Jawa Timur, tapi juga ini dihadiri oleh peserta dari berbagai daerah, kemudian Pak Bambang Haryadi, Ketua Umum Dekopin yang insya Allah di bawah kepemimpinan beliau akan berjalan seiring dengan Kementerian Koperasi dan dengan bimbingan Bu Gubernur. Bagi koperasi yang telah ada, Kemenkop akan mendorong agar koperasi lebih produktif dan diarahkan ke sektor industri. Sedangkan untuk koperasi simpan pinjam, Kemenkop akan mendorong agar pengkreditan lebih produktif dan tidak konsumtif. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Pemerintah Provinsi Surabaya akan melakukan revitalisasi lembaga pendidikan koperasi. Revitalisasi ini dilakukan terutama untuk menyiapkan SDM pengawas koperasi Desa Merah Putih. Selain itu, pemerintah provinsi juga akan mendiskusikan lebih lanjut terkait teknis pengelolaan bantuan modal dari Bank Himbara untuk koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah Provinsi Surabaya akan melakukan revitalisasi lembaga pendidikan koperasi. Revitalisasi dilakukan terutama untuk menyiapkan SDM pengawas koperasi Desa Merah Putih. Selain itu, pemerintah provinsi juga akan mendiskusikan lebih lanjut terkait teknis pengelolaan bantuan modal dari Bank Himbara untuk koperasi Desa Merah Putih. Menurut Kofifah, persiapan sumber daya manusia penting dilakukan di lembaga pendidikan koperasi Lapenkop. Nantinya SDM yang akan mengawasi semua koperasi termasuk koperasi Desa Merah Putih. Selain itu, SDM koperasi juga harus menguasai skill manajerial dan berkualitas, sehingga dapat mengelola koperasi dengan baik. Ya, kawan-kawan, jadi gini, tadi kami mendiskusikan dengan Pak Menteri dan Ketum, kita perlu melakukan revitalisasi Lapenkop. Jadi tempat-tempat pelatihan dan pendidikan koperasi ini untuk menyiapkan SDM-SDM yang akan mengawaki semua koperasi, termasuk di dalamnya adalah KMP, baik koperasi desa maupun koperasi kelurahan Merah Putih. Jadi tadi kami juga mendiskusikan juknis untuk bisa mendeliver anggaran dari pemerintah, terutama Himbara, itu juga sudah disiapkan oleh Pak Menteri Koperasi. Mudah-mudahan bisa segera nanti dideliver sehingga suplai logistik ke masing-masing koperasi itu bisa disegerakan. Karena kan misalnya Bulog mintanya cash and carry, itu kan konsinyasi, jadi memang harus ada modal. Tapi bahwa lebih dari itu semua, managerial skill dari seluruh pengelola koperasi ini harus memiliki kualitas yang baik, kredibilitas yang baik, maka revitalisasi Lapenkop itu menjadi salah satu solusinya. Kira-kira gitu kawan-kawan sekalian. Selain itu, pemerintah provinsi juga tengah berkoordinasi terkait penyaluran dana bantuan modal koperasi dari Bank Himbara, sehingga suplai logistik ke masing-masing koperasi dapat disegerakan. Kika Madona, Kompas TV Jambi. Saudara Bupati Batanghari Fadil Arif menghadiri panen raya dan percepatan tanam IP2 tahun 2025 di Desa Terusan, Kabupaten Batanghari. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraan petani di Kabupaten Batanghari. Bupati Batanghari Fadil Arif menghadiri panen raya dan percepatan tanam IP2 tahun 2025 di Desa Terusan, Kabupaten Batanghari.
Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraan petani di Kabupaten Batanghari. Bupati Batanghari menyampaikan apresiasi kepada petani dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan pertanian di Desa Terusan. Bupati berharap agar panen raya dan percepatan tanam IP2 ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraan petani di Kabupaten Batanghari. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraan petani di Kabupaten Batanghari. Pemerintah daerah memberikan dukungan kepada petani melalui berbagai program dan kegiatan pertanian. Panen raya dan percepatan tanam IP2 ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat Desa Terusan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan produksi pertanian di Kabupaten Batanghari dapat meningkat dan kesejahteraan petani dapat terjamin. Acara ini dihadiri Forkompimda Kabupaten Batanghari, Ketua Lembaga Adat Kabupaten Batanghari, Kelompok Tani Tantalanai. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Saudara, Kompas Jambi akan selanjutnya selanjutnya berikut dengan sejumlah berita menarik antara lain. Tewas di tangan oknum polisi keluarga lapor Polda. Nantikan informasi selengkapnya sesaat lagi.